Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiara Rahmanja, mahasiswa Universitas Islam Riau, jurusan Ilmu Psikologi tahun 2020. Apakah kalian ingat apa sih kado yang diberikan temanmu saat kamu ulang tahun yang ke-17 tahun? Atau apakah kamu masih mengingat? Siapa nama guru matematikamu saat kamu SD? Semua itu kita sebut dengan ingatan. Namun, apakah kita tahu bagaimana ingatan itu ada? Yuk kita bahas. Oke, langsung saja kita bahas mengenai memori atau ingatan. Memori atau ingatan merupakan penyimpanan informasi atau pengalaman melalui proses dari waktu ke waktu yang diambil kembali saat dibutuhkan. Memori terjadi dalam 3 proses penting, yaitu encoding, storage, dan retrieval. Kita akan membahas tentang proses memori yang pertama, yaitu encoding. Encoding merupakan proses penerima input sensoris dan mengubahnya ke dalam suatu bentuk atau kode yang dapat disimpan. Pengkodean membutuhkan perhatian, tetapi perhatian haruslah yang selektif. Bentuk pengkodean encoding ada 3. Pertama, penyajian akustik, kedua, penyajian visual, dan penyajian makna. Penyajian akustik merupakan informasi yang disandingkan di dalam memori, memasuki penyajian tertentu dan informasi yang diterima terdiri dari butir-butir verbal, seperti angka, huruf, dan kata. Yang kedua, penyajian visual, informasi yang disandingkan dalam memori berdasarkan apa yang kita lihat. Dan yang ketiga adalah penyajian makna. Penyajian ini terjadi jika butir itu adalah kata yang terisolasi, tetapi akan lebih jelas jika butir-butir itu adalah sebuah kalimat. Proses yang kedua ialah storage. Storage merupakan retensi informasi dari waktu ke waktu dan bagaimana informasi ini direpresentasikan dalam memori. Atkinson dan Schiffen menyatakan bahwa penyimpanan memori melibatkan 3 sistem, yaitu sistem ingatan sensorik, sistem ingatan jangka pendek, dan sistem ingatan jangka panjang. Sistem ingatan yang pertama adalah sensory memory. Sensory memory merupakan proses penyimpanan memori melalui jalur syaraf-syaraf sensoris yang berlangsung dalam waktu yang sangat pendek. Yang pertama, visual sensory yang berlangsung selama 1 detik. Yang kedua, auditory sensory yang berlangsung selama 2-3 detik. Sebagai contohnya, kilatan petir, suara gesekan dahan, dan tusukan peniti. Semuanya akan mewakili stimulasi dalam durasi yang sangat singkat. Namun, mereka dapat memberikan informasi yang penting sehingga diperlukan sebuah respon. Sistem ingatan yang kedua adalah short-term memory, memori jangka pendek, yaitu kemampuan menyimpan informasi untuk waktu yang singkat, hanya akan bertahan selama 30 detik. Ada juga working memory, kombinasi dari short-term memory dan attention. Informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Sebagai contoh, ketika kita menekan nomor telepon yang baru saja kita lihat dari buku telepon. Proses ingatan yang ketiga adalah long-term memory, memori jangka panjang, yaitu memori yang relatif permanen yang menyimpan sejumlah besar informasi untuk waktu yang lama. Adapun tipe long-term memory yang pertama, explicit atau bisa disebut juga dengan deklaratif, terdiri dari 2, episodic memory dan semantic memory. Episodic memory merupakan memori mengenai peristiwa-peristiwa yang kita alami secara langsung atau bisa dikatakan personal experience. Sebagai contohnya adalah ingatan saat pertama kali kita masuk ke perguruan tinggi. Dan yang kedua adalah semantic memory, merupakan tentang pengetahuan umum. Sebagai contohnya, kita tahu apa itu arti ayah ataupun kita tahu apa arti bumi. Yang kedua adalah implicit atau bisa disebut juga dengan non-deklaratif, yaitu memori mengenai cara melaksanakan sejumlah tindakan dan keterampilan. Sebagai contoh adalah kita tahu cara mengendarai sepeda, memasak, dan memasang tali sepatu. Nah, tadi kita telah membahas tentang proses memori, yaitu encoding dan storage. Sekarang kita akan membahas proses penting yang terakhir, yaitu retrieval. Retrieval adalah memanggil kembali apa yang telah disimpan atau proses mendapatkan informasi yang disimpan, seperti membawakan kembali pengalaman di masa lalu. Ada 3 cara retrieval. Yang pertama, recall, recognition, and relearning. Recall merupakan proses mengingat informasi yang dipelajari di masa lalu tanpa petunjuk yang dihadapkan pada organisme. Sebagai contoh, siapa bapak psikologi? Recognition adalah
petunjuk yang dihadapkan pada organisme. Contohnya, siapakah Bapak Psikologi? Di sini terdapat ada pilihan A, B, dan C. Dan yang ketiga adalah relearning, yaitu mempelajari kembali informasi yang pernah dipelajari di masa lalu. Jika waktu yang dibutuhkan tidak selama waktu mempelajari pertama kali, maka berarti kita masih mengingat informasi tersebut. Kalau ada ingat, tentu saja ada lupa. Apa sih lupa itu? Lupa merupakan hilangnya informasi yang telah disimpan dalam memori jangka panjang. Beberapa proses bertanggung jawab atas kegagalan memori. Yang pertama, pembusukan atau decay, yaitu hilangnya informasi karena tidak digunakan. Yang kedua, interferensi. Dalam interferensi, informasi dalam memori mengganggu ingatan dari informasi yang lain. Yang ketiga, konsolidasi, yaitu lupa yang terjadi karena kerusakan atau deteriorasi psikologis. Dan yang keempat, percampuran, yaitu informasi baru dan memori yang disimpan bersaing sehingga mengakibatkan adanya lupa. Setelah kita membahas tentang proses memori dan jenis memori, sekarang kita akan membahas mengenai retrieval failure atau kegagalan dalam mengembalikan memori. Kegagalannya adalah, pertama, kegagalan untuk mengingat karena kurangnya petunjuk. Yang kedua, kita dapat lebih mudah mengingat sesuatu pengalaman jika kita berada di lingkungan fisik yang sama. Contohnya karena déjà vu, kita pernah melihat kejadian tersebut. Dan yang ketiga adalah kondisi mental dan fisik juga dapat membantu mengingat. Yang keempat, mood congruent memory. Saat sedang merasa senang, kita cenderung mengingat hal-hal yang menyenangkan. Begitu juga sebaliknya. Yang terakhir, lupa karena sebab-sebab fisiologis. Setiap penyimpanan informasi akan disertai perubahan-perubahan fisik di otak. Selanjutnya adalah gangguan yang terjadi pada memori, Korsakoff syndrome, yaitu mengalami anterograde dan retrograde. Confabulation, ketika mereka tidak mampu mengingat sesuatu, mereka cenderung mengarangnya. Amnesia, yang pertama amnesia retrograde, yaitu ketidakmampuan mengingat informasi yang lalu sebelum muncul gangguan. Yang kedua, amnesia anterograde, yaitu ketidakmampuan menyimpan atau mengingat informasi baru di long-term memory. Depressionalis adalah peristiwa seseorang yang tidak mengenal dirinya sendiri. Derealis adalah suatu peristiwa ketika seseorang merasa asing di dalam alamnya yang sebenarnya. Alzheimer disease biasanya dialami oleh orang lanjut usia. Gangguan otak yang secara serius mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga orang dengan AD mengalami kesulitan mengingat hal-hal yang terjadi baru-baru saja, atau nama orang-orang yang mereka kenal. Pembahasan yang terakhir mengenai meningkatkan kemampuan memori, yaitu pengulangan atau rehearsal. Pengulangan dan rehearsal tanpa konteks tidak ada artinya. Konteksnya dapat berupa peristiwa, tempat, nama sesuatu, dan perasaan tertentu. Selanjutnya ada organisasi, di mana informasi di organisasi sedemikian rupa dan dihubungkan dengan hal-hal yang sudah dikenal, sehingga informasi yang kompleks dapat diingat kembali. Nah, sekian pembahasan saya mengenai memori atau ingatan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.